Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul Banjir dan Bahtera Nuh, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, setelah banjir surut timbul pelangi. Surat Kejadian pasal 9 ayatnya 13 yang secara teologis Kristiani sebagai pertanda perjanjian ilahi dengan semua makhluk hidup di muka bumi. Kitab Kejadian pasal 9 ayatnya 12 bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan ciptaannya lagi dengan banjir. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 15 sampai dengan 17. Secara ilmiah menurut sarjana teologia Herlianto, struktur atmosfer berbeda antara sebelum dan sesudah air bah pada zaman Nabi Nuh. Jadi sebelum banjir besar itu pelangi tidak akan terjadi. Menurut penginjil Boyke, sebelum banjir tidak ada hujan dan tidak ada kilat, sebab kilat itu mengikuti hujan. Surat Mazmur pasal 135 ayatnya 7. Yang keenam, Kanaan putra Ham dikutuk oleh Nabi Nuh alaihissalam karena ia atau Ham melihat aurat ayahnya tatkala Nuh alaihissalam mabuk akibat kebanyakan makan buah anggur. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Hukumannya, Kanaan dan keturunannya menjadi budak Syam dan Yafet. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Yang ketujuh, sebelum air bah yang terjadi sekitar tahun 2500 sebelum tarik Masehi itu, bumi merupakan satu daratan. Sesudah Peleg, keturunan Nuh yang keenam, Lukas pasal 3 ayat 35, bumi terbagi. Kejadian pasal 10 ayat 25 dan menjadi 5 benua, ribuan pulau dan kepulauan, dan penduduk bumi juga terbagi. Kitab 1 Tawarik 1 ayatnya 19, tersebar di seluruh muka bumi. Peleg hidup sekitar tahun 2100 sebelum tarik Masehi. Jika direnungkan kisah banjir besar zamannya Nabi Nuh, menurut Bibel atau Alkitab banyak mengandung dongeng khayal yang tidak masuk akal, tidak logis. Al-Quran sebagai Al-Furqan, surat Al-Baqarah ayat 185 memberikan petunjuk yang sempurna dan menyempurnakan iman, akal,
akal dan perasaan manusia. Jika dirinci petunjuk Quran suci tentang banjir besar zaman Nabi Nuh, kesimpulannya sebagai berikut ini. Yang pertama, banjir besar memang benar-benar terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, tetapi musibah itu hanyalah menimpa sebagian umat manusia yang menjadi umat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat 25 ayatnya 37, yakni di Mesopotamia. Banjir itu hanyalah membinasakan mereka yang durhaka kepada Allah Ta'ala, sebagaimana pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Surat 25 yaitu surat Al-Furqan ayat 35 sampai dengan 36. Juga kepada kaum Ad, umat Nabi Hud di Ahqaf, dan kaum Samud di Hijr, umat Nabi Soleh. Surat Al-Furqan ayat 38, serta penduduk Sodom dan Gomorrah, umatnya Nabi Lut. Surat 25 surat Al-Furqan ayatnya 40, yang semuanya dibinasakan karena kedurhakaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Furqan ayatnya 39. Yang kedua, menurut Quran suci, banjir besar terjadi karena hujan lebat dan mata air bumi yang dahsyat. Surat 54 yaitu surat Al-Qamar. Surat 54 surat Al-Qamar ayat 11 sampai dengan ayat 12. Tetapi tidak sampai menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Namun demikian, air bah itu merupakan siksaan yang pedih. Surat Ad-Dariyat ayatnya 37, yang bekas-bekasnya ditinggalkan untuk tanda bukti bagi generasi berikutnya yang mau memperhatikan. Surat Al-Qamar ayat 13 sampai dengan ayat 15, sebagaimana tanda-tanda yang ditinggalkan oleh kaum Nabi Musa, kaum Ad dan Samud. Surat 51 Ad-Dariyat ayat 37 sampai dengan ayat 46. Hal ini tidak dikenal oleh Bible atau Alkitab. Yang ketiga, penumpang kapal Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya 8 orang saja, melainkan pula orang-orang yang beriman dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Surat 21 surat Al-Anbiya ayat 76, juga surat Hud surat 11 ayat 40, dan beberapa binatang sepasang-sepasang. Surat Hud ayat 40, yang tujuannya untuk konsumsi selama perjalanan di atas kapalnya.
Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, setelah air bah surut, kaum Nabi Nuh alaihissalam mendarat di Gunung Judi di Armenia. Surat Hud ayatnya 44. Karena banjir hanya terjadi di daerah Mesopotamia, maka enyahlah kaum yang lalim. Surat Hud ayatnya 44. Di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam bangsa Sumeria. Bangsa-bangsa lain tetap selamat. Kapal Nabi Nuh alaihissalam kini telah ditemukan. Kita tunggu hasilnya, karena seperti isyarat Quran suci, hal ini akan menjadi tanda bukti bagi generasi zaman akhir sekarang ini. Surat 54, yaitu surat Al-Qamar ayatnya 15, sebagaimana jasad Fir'aun yang ditenggelamkan pada zaman Musa alaihissalam, yaitu Ramses II. Fir'aun sama dengan Ramses II juga telah ditemukan. Surat 10, surat Yunus ayatnya 90 sampai dengan 92. Demikian kita akhirkan dulu video kali ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.